Kenapa sih nyokap gue tiap bulan kok ngajak gue ke rumah sakit? Kok kayak nggak kelar-kelar nih ke rumah sakit mulu tiap bulan. Itu tiba-tiba muka gue kaku yang sebelah kiri. Jadi ngedipnya tuh cuma sebelah. Yang kanan doang yang bisa normal gitu kan. Terus gue ngerasa kalau ini udah nggak beres nih. Ya karena gue gak kuat sama tekanan dulu dibully gitu kan. Hai RS kawan, gue Ridani si paling upload dan Gue Fadel, hampir si paling edit. Yuk meeting. Ini direvisi ya. Oke, brief lo mana? Makasih apa ya? Jadi di Jumat ini nih pulang kerja, kita tuh mau ada kegiatan apa sih? Kalau pas pulang kerja tuh ngerjain apa biasanya? Untuk Jumat kali ini sih besok berhubung ada Jakarta Running Festival, jadi mau langsung pulang kerja, istirahat, dan besok bersiap untuk lari di Jakarta Running Festival di GBK. Berapa kilometer tuh larinya Kak Fadel? 5 kilometer aja sih kalau besok. Insya Allah nanti gue akan datang buat cheering ya. Ya, yang penting finish strong dan aman tanpa cedera. Jadi kalau misalnya pulang kerja biasanya selain lari nih lo ngapain? Sharing-sharing Lari, dong. kalau Jumat gini sih biasanya nongkrong sama teman-teman biasanya, atau kadang teman-teman pada ke rumah atau gue main ke rumah temen gue sih gitu loh. Kalau lo ngapain? Kalau gue Jumat malam biasanya kalau nggak ada event di Sabtu itu gue istirahat cepet sih. Iya. Karena Sabtu paginya biasa gue Muay Thai atau gue motoran di daerah BSD gitu. Oke Kak Fadel, lo kan penyintas thalassemia nih. Gimana sih lo menghadapi kehidupan sehari-hari gitu? Terus awal mulanya berat gak sih untuk menerima ini semua gitu? Untuk saat gue awal kena thalassemia sih kan masih kecil banget ya. Masih umur 8 bulan. Saat itu gue nggak paham kenapa sih nyokap gue tiap bulan kok ngajak gue ke rumah sakit. Kok kayak nggak kelar-kelar nih ke rumah sakit mulu tiap bulan. Terus sampai akhirnya gue udah SD, udah SMP, gue mengerti, oh gue ternyata pengidap thalassemia. Thalassemia itu adalah suatu penyakit kelainan darah yang disebabkan tidak bisa memproduksi sel darah merah, sehingga gue harus transfusi darah seumur hidup dan minum obat juga seumur hidup gitu. Berarti lo harus transfusi setiap 3 minggu sekali. Makanya tiap 3 minggu lo WFH ya? Iya. Atau izin ya nggak sih? Karena pekerjaan saat ini juga sudah menerima gue thalassemia ini, jadi gue bisa izin dengan ke rumah sakit dengan aman gitu. Jadi ya gitulah, jadi aman aja. Jadi kan lo transfusi 3 minggu sekali nih Kak Fadel. Itu ngeganggu nggak sih ke kerjaan? Pernah diomelin nggak sama bos-bos lo yang lain gitu? Selama ini sih kalau gue udah izin ke rumah sakit, ya mereka udah paham dan mengerti kondisi gue, karena gue harus ditransfusi dan nggak bisa, susah untuk bergerak. Ya kadang-kadang sih mereka nggak ngasih pekerjaan gitu ya. mempermasalahkan, fleksibel banget ya fleksibel gitu. Keren. Karena nggak semua perusahaan bisa fleksibel. Iya, ya kan? karena nggak semua perusahaan bisa accept dengan kondisi kita yang thalassemia ini, karena saat ini thalassemia ini masih abu-abu banget. Dianggap disability enggak, dianggap nggak disability juga enggak. Jadi kita tuh masih susah banget diterima di perusahaan-perusahaan manapun gitu. Tapi alhamdulillah gua saat ini kerja diterima dengan baik gitu. Tempatnya inklusif berarti ya? Iya, makanya lu pengen ningkatin awareness tentang thalassemia gitu. Oke, kita coba tunjukin dulu dong gelangnya. Wih, lucu kan? Nice. Oke, terus? Kalau gue dengar-dengar, lu tuh pernah ngidap cerebral palsy. Bell's palsy. Bell's palsy ya, itu apa sih? Dan Bell's kapan? palsy itu sebenarnya kayak infeksi saraf tepi. Sebenarnya itu gue awalnya nggak ngira kalau itu adalah penyakit yang serius. Tapi jadi ceritanya gue lagi Muay Thai di tengah latihan itu tiba-tiba muka gue kaku yang sebelah kiri. Jadi ngedipnya tuh cuma sebelah. Yang kanan doang yang bisa normal gitu kan. Terus gue ngerasa kalau ini udah nggak beres nih. Karena air keringat itu masuk ke dalam mata segala macem, dan mulut gue juga nggak bisa digerakin sebelah, jadi benar-benar literally kaku. Kalau lo tahu waktu itu Justin Bieber pernah batalin konser di Indonesia, gue tahu yang itu. Bell's palsy. Terus yang lo lakuin pertama kali waktu itu apa? Pulang Muay Thai gue langsung book ke dokter syaraf daerah Pamulang waktu itu, gue langsung periksa dan ternyata beneran Bell's palsy. Gitu. Jadi sebenarnya dokternya tuh nggak bisa
ngasih prediksi kenapa bisa kena, karena ini sebenarnya randomly aja. Jadi tergantung daya tahan tubuh, terus terutama paparan ini sih kayak angin dari motor, dari AC atau dari kipas angin, pokoknya sesuatu yang dingin dan lama-lama menerpa wajah lo. Atau kalau misalnya lo juga sering side sleeper kayak tidur sebelah kiri atau kanan aja, itu lama-lama saraf tepi lo nih yang di kuping itu bakalan ketekan dan itu bisa nimbulin Bell's palsy kalau imun tubuh lu juga lagi jelek gitu. Wah, bahaya banget ya. Ya sebenarnya bahaya dan cukup ngeganggu estetika sih, parah. Gue nggak pede banget waktu itu, kayak lo bayangin deh cewek mukanya kaku sebelah. Itu kan malu gak sih? Terus kalau sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah udah much better, ya kan? Much better karena gue pakai pengobatan alternatif akupuntur. Iya. Nah, lu pernah gak sih ada pengobatan alternatif gitu? Kalau dulu sih pernah beberapa kali ke pengobatan alternatif ya, cuman emang thalassemia itu penyakit genetik dari lahir, kita emang tidak bisa sembuh lewat pengobatan alternatif. Salah satu-satunya cara untuk menyembuhkan thalassemia adalah operasi sumsum tulang belakang. Tapi itu harus dilakukan di masa kecil. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Dan positif rate-nya juga kita harus mencocokkan sibling match, yaitu donor dari saudara kandung. Kalau tidak cocok bisa lewat bank donor dunia gitu untuk mencari itu. Agak susah ya kalau sekarang. Berarti lo menjalani hidup aja nih dengan happy. Iya, enjoy life aja. Enjoy every moment aja udah. Emang olahraga apa aja hari ini biar happy hari-harinya? Kalau gue olahraganya sih setiap seminggu 1 atau 2 kali tuh harus banget lari sih. Lari? Di CFD Car Free Day Jakarta atau di GBK gitu. Seminggu 2 kali? Iya, dan ngumpul sama teman-teman lari gitu. Dan alhamdulillah juga saat ini banyak komunitas lari yang mensupport, menerima gua. Salah satunya adalah Montis namanya. Komunitas Montis ya. Apa morning tipis. Morning tipis sih. Jadi kita larinya tipis-tipis saja. Katanya sih tipis-tipis. Cuma ternyata kenceng juga. Keren, Dan finishnya kita biasanya di coffee shop terdekat. Gitu. Kayak gimana tuh coffee shopnya kalau boleh tahu nih? Kayak di Kurasu gitu kan. Gimana? Yang paling katanya anak skena banget tuh. Kurasu, pusat skena Jaksel. Cuma gue merasa kayak siap. Tempat kopi ya sama sih gitu. Kenapa orang mengibatkan Kurasu itu tempat skena gitu? Padahal enggak sih. Menurut lu sama aja ya? Sama aja. Orang-orangnya nyantai gak sih di sana? Ya orang gue pakai baju olahraga, pakai celana pendek. Apanya yang skena itu? Skena tapi sporty kali ya. Skena tapi sporty. Iya. Gue suka kata-kata lu sih. Selain lari, apa olahraga yang lo gelutin saat ini? Yang lo sukai gitu, yang lo hobi? Jujur gue suka martial arts, jadi kayak dari kecil tuh gue udah taekwondo, terus sekarang gue akhir-akhir ini lagi menggeluti Muay Thai, dan fun fact gue tuh punya 2 medali emas dan 1 perak untuk taekwondo waktu SMP. Gue sesuka itu, cuma karena ada satu dan lain hal yang mengharuskan gue vakum, jadi kayak ada alasan personal. Terus sekarang ketika gue mau lanjut taekwondo, sertifikatnya tuh udah nggak ada dan gue harus mengulang dari nol, which means gue nggak mau ngulang dari nol. Jadi gue coba untuk martial arts lain kayak Muay Thai, dan so far gue suka banget sih. Gue suka olahraga yang eksplosif, yang meledak-ledak. Wah, kalau gue nggak bisa tuh begitu tuh. Gue juga suka lari ini tanpa sengaja gitu loh. Gue pas lari itu awal tahun 2016. Saat baru kerja, ternyata bos gue pas awal masuk kerja nyuruh gue lari gitu. Namanya Pak Sandiaga Uno tuh waktu itu tuh. Bos gue juga itu. Bos lu juga kan? Iya. Kenal kan? Yang paling keren banget deh, yang paling sporty. Tiap hari lari. Terus gara-gara dia memacu gue untuk ikutan lari, ya gue coba lah. Ternyata ketagihan, dan sampai saat ini gue menggeluti olahraga lari itu dan sebagai hobi juga, dan sebagai stress release gue juga. Ya aura-aura negatif yang ada di tubuh gue, stres gue hilang gitu kalau bisa lari. Jadi kayak kalau nggak lari tuh jadi bete gitu. Kalau dalam seminggu nggak ada lari pasti bete gitu. Iya sih, gue ngerasa sih bener. Iya kan? Kalau nggak hit samsak gitu, kayak bete. Emosi itu kependem di dalam, nggak bisa gue keluarin. Benar. Tapi di samping itu, di samping olahraga lari ini,
gue juga meng-awareness-kan thalassemia penyakit gue ini. Oh, sambil lu lari ya? Iya, dengan memakai baju yang selalu gue pakai gitu, yang stop thalassemia ini, tapi yang dry fit, yang mode olahraganya. Jadi keren. Pas gue lagi lari, banyak tuh yang suka nyapa gue, Mas, thalassemia. Semangat ya Mas, gitu. Kok sampai tahu, berarti branding thalassemia di perlarian nih udah cukup berhasil ya? Udah berhasil, alhamdulillah, puji syukur udah berhasil. Dan orang-orang tuh banyak yang mensupport gue pas lagi lari di waktu itu 10 kilo dari Monas sampai GBK. Gue udah di kilometer 5, udah capek banget. Cuma banyak banget yang support gue, Mas, semangat, menyemangatin. Akhirnya bisa sampai 10K dengan finish strong gitu. Keren. Berarti foto lu banyak banget dong nih. Kalau udah dikenal banyak foto medali juga udah sampai 8 lah. 8 medali. 8 medali. Dan untuk saat ini itu survive banget sih. Dan olahraga yang paling gue sukain lari sekarang. Ya. Hanya lari. Jangan lari dari masalah mulu. Lu lari-lari dari kenyataan lagi seringnya. Gimana gak ya? Baik ini, gak baik. Selain olahraga, kan kita suka banget konser. Si paling konser ya barengan. Fun fact, kita udah berapa kali ya nonton konser bareng? Udah sering. Udah sering sih. Sering lah. Nah, tapi yang paling lu sukain sama kita berdua pas konser tuh, konser yang paling menarik tuh apa menurut lu? Avenged sih. Avenged banget. Avenged banget anjing. Avenged apa sih katanya? Sebutan buat fans ya. Lu kurang Avenged lu. Sebutan Avenged itu The Fallen. Oh gitu. Bukan Sevenfoldism atau apapun itu. Yang bener tuh The Fallen. Oke, jadi lu tergabung dengan The Fallen nih. Iya. Kalau gue kan fans ya udah outside aja. Iya. Gue mengamati aja. Iya. Avenged itu band yang paling gue sukain dari awal. Dari gue SMA, sahabat gue SMA tuh kayak dengerin dong Avenged. Pas ini kok sampai sekarang ternyata nyangkut ya? Band metal itu nggak tek doang, ternyata makna di dalam lagu itu juga sangat menyentuh di hati gue juga gitu. Lagu kesukaan lo apa by the way? Lu pakai nanya. Coba yang mana? Afterlife dan Buried Alive sama Lost. Lost menarik sih. Jujur gue agak template ya. Gue sukanya Says the Day. Lu tau melodi Says the Day? Itu bukan gitar, itu tangisan. Bukannya lu bocah dirgat ya? Yang bocah warnet. Bocah warnet. Bocah, tapi main warnet gak sih lu dulu? Ya iyalah. Kan gue tuaan juga gue. Iya lagi. Ya gue main PS di rental, main warnet di rental sampai gue bolos sekolah, sampai dulu pas dibully zaman sekolah kan gue sering dibully. Gue sampai awal sekolah sampai seminggu gue tuh di warnet gitu. Sampai ya karena gue gak kuat sama tekanan dulu dibully gitu kan. Sampai guru gue tuh telepon ke nyokap gue, nih anaknya kemana ya, gak masuk-masuk ya, lagi sakit ya? Enggak, anak saya gak lagi rumah sakit kok, baik-baik aja. Terus tanya sama nyokap gue, kemana? Main warnet mah tiap hari, habisnya di sekolah dibully terus gitu. Berarti daripada gue kanan, ya udah gue main warnet. Berarti awal-awal tuh lu ngerasain diskriminasi ya? Wah, sampai gua kuliah sih masih sih. Sampai kuliah masih. Cuman gua pas kuliah udah nemu titik baliknya. Sebelum orang ngebully gua bully diri gua sendiri aja. Gimana tuh? Dark joke aja udah sekalian. Ya, ngata-ngatain gua kurus lah, badannya buncit lah. Ya, gua bilang aja gua vampir, ntar malu lu, gua datang ke rumah lu, gua isep darah lu sampai habis, gua bilang. Bener. Sampai sekarang sih udah alhamdulillah orang-orang di sekeliling gua tuh udah acceptance dengan keadaan gue, dan gue malah banyak diajak sama teman-teman gue, dan dia menganggap gue ini ya dia lu padel kalau lagi di luar nih nggak di rumah sakit ya lu orang yang sehat ya sama kayak gue gitu. Ya gue berpendapat gue sakit kalau lagi di rumah sakit aja sih emang. Gue menganggap diri gue sehat kalau lagi di luar gitu. Makanya gue beraktivitas gaul sana sini ya, ke coffee shop kemana bergaul sana sini. Ya karena gue membuktikan kalau gue tuh ya thalassemia itu bukan halangan gue buat bisa beraktivitas ke mana-mana ya. Bener. Tapi emang nyebelin banget sih pelaku bullying itu, karena fun fact gue juga pernah dibully waktu SD. Terus ketika gue daftar taekwondo, itu padahal belum bisa ngapa-ngapain, tapi udah pede aja. Iya. Kita lawan orang-orang itu. Yang penting niat dulu, nawa itu dulu. Nawa itunya udah kenceng, sotoy aja gitu, sotoy. Kenapa ya pelaku bullying itu kayak sok keren, padahal mereka ya nggak lebih baik dari kita juga. Ya itulah yang menyebabkan banyak orang yang kena mental health ya pasti pengaruh inner child dulu. Waktu kecil sering dibully atau gimana. Dan gue juga
kebetulan gue juga kena mental health yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder gitu. Waktu itu kejadiannya pada tahun 2021. Itu titik terendah gue sih. Menurut gue titik terendah gue hampir meninggal, tapi alhamdulillah Tuhan masih menyelamatkan nyawa gue. Gue di sana koma selama 40 menit dan sempat di defibrillator karena waktu itu zaman COVID ya, nggak ventilator itu habis dipakai buat orang-orang COVID. Dan gue waktu itu dinyatakan COVID dan dokter gue bilang ini pasien saya bukan COVID, ini pasien saya pasti ada gejala lain. Pasti cek bener COVID gue negatif. Terus gue ada jantung dan diabetes nyata gitu akibat transfusi darah yang gue lakuin selama ini gitu. Tapi alhamdulillah pas di 40 menit itu dokter masih mengupayakan diri gue dengan baik dan akhirnya alhamdulillah bisa survive lagi sampai saat ini dan bangkit lagi. Cuman yang gue alhamdulillah banget banyak support system dari keluarga, dari sahabat-sahabat terdekat. Pas after gue kejadian itu mereka pada sering main ke rumah gue, sering main PS, sering ngajak gue keluar segala macem, dan itulah yang bikin gue bangkit gitu. Walaupun gue waktu itu sempat ke psikiater gitu ya, alhamdulillah sekarang sih udah too much better. Berarti banyak hal yang bisa bikin lo di posisi sekarang ya. Kekurangan-kekurangan ini jadi super power. Bener, super kita power. Ya. Buat lo, buat gue. Iya sih. Gue sih merasakan itu banget dan itu benar-benar blessing in disguise buat emang Tuhan yang menolong gue banget gitu. Karena dokter udah mengupayakan yang terbaik sampai dokternya sampai bingung. Sampai gue pas bangun tuh angkat tangan gitu. Tas. Dokter sama perawatnya bingung. Nyokap gue udah bingung, adik gue bingung, udah pada nangis-nangis, kenapa ya gitu. Ternyata gue hidup kembali gitu. Dan saat itu gue basah di seluruh tubuh gue dan langsung dilarikan ke ICU untuk pengobatan lebih intensif selama 2-3 minggu lah. Berarti kayak mitologi Phoenix nggak sih, tau nggak? Rise from the ashes, bangkit dari abu. Menurut gue kalau cocok sih. Itu sih gue kayak astral dimension sih. Astral dimension. Iya. Dimana gue udah ke alam lain gitu, gue udah melihat almarhum sahabat-sahabat gue di rumah sakit, ada nenek gue, ada almarhum bokap gue, ada om gue gitu. Kayak mengajak, udah sini belok kiri aja. Ternyata ada persimpangan jalan, gue ada titik putih, gue tetap belok kanan, dan ternyata gue bisa bangkit lagi, ngeliat tubuh gue dan nggak lama beneran survive lagi. Gitu. Keren. Itu sih. Kalau lo ada nggak titik terendah lo dalam hidup? Titik terendah gue dalam hidup mungkin kalau 2021 kan ya. Iya. Kalau gue di 2023 sih, tahun kemarin. Oh, gue tahu itu waktu adek lo meninggal ya kalau nggak salah. Iya, adek gue meninggal dan itu gue berterima kasih juga sama lo karena lo nemenin gue kan buat laporan ke Polres Tangsel. Iya. Saat itu kan karena emang gua sahabat lo dari dulu ya. Siapa lagi masa lu sendirian ke sana? Iya bener-bener. Nyokap lo juga udah sedih banget. Gua nggak mungkin dong nyokap lo nemenin lo, makanya ya kita lah yang sahabat-sahabat lo ini yang nemenin. Kan di situ ada sahabat kita juga di kantor ya kan yang selalu mensupport lo gitu. Nah, gue berterima kasih banget sama lo, Kak Kiki, Ipa yang udah nemenin, sama teman-teman PB 15 juga semuanya suportif abis. Iya. Karena itu bener-bener titik terendah gue yang gue nggak tahu lagi mau ngapain selama ini gue kerja ya untuk nyokap dan adik gue. Mereka lah power gue ketika salah satunya hilang, itu bener-bener kayak gue nggak tahu lagi mau ngapain. Haruskah gue tetap bekerja, haruskah gue tetap melanjutkan hidup. Dan kaget banget lah ya. Kaget banget mendadak karena adik gue tuh mau berangkat sekolah pagi-pagi, kondisi hujan, tiba-tiba gue dapet telepon dari rumah sakit kalau adik gue udah di sana. Dan gue bilang untuk ya udah lakuin aja segala hal upaya yang dokter bisa upayakan gitu. Kata dia nggak jawab apa-apa, cuma ya udah Mbak silakan datang aja. Dari situlah gue udah ada feeling, berarti ini kayaknya udah nggak ketolong. Di jalan gue nangis banget dan sampai sana benar ternyata adik gue udah meninggal. Pas kejadian lo itu gue jadi lebih minta adik gue lebih berhati-hati mengendarai motor. Lu juga setiap pulang kerja gue selalu nasihatin kalau lagi sumpek, lagi stres ya udah jangan bawa motor ngebut dulu gitu.
Alright. Iya, Kak. Emang gue nyetirnya kayak Ghost Rider apa gimana? Iya, lu udah gonceng gue udah kayak apa tahu apa takut. Jujur gue gak bisa nyetir motor karena gue trauma dulu waktu kecil pernah jatuh dari motor dan gue gak akan, dan banyak kejadian teman-teman gue tuh jatuh dari motor tuh tangannya patah, kakinya patah, gue takut banget jadi. Tapi Kak nih, dari segala hal yang udah kita lewatin ya, gue punya banyak cerita sedih yang sekarang bikin gue bangkit gitu. Mungkin karena dukungan teman-teman dan keluarga juga. Terus lu juga dari segala diskriminasi yang ada, dari kesulitan awal-awal pas lo mengidap talasemi ini, ada gak sih yang pengen lo sampein ke pengidap yang lain gitu? Yang mungkin dia nggak ada temennya, nggak ada tempat buat sharing, atau dia bahkan nggak ngerti kalau dirinya mengidap talasemi gitu. Iya, banyak sih yang gue lakuin. Tapi yang gue tahu sih, gue terbentur sampai jatuh-jatuhnya, dan sekarang terbentuk jadi seperti ini, itu berkat yang gue rasain ini karena gue selalu melihat ke sekeliling gue, dan gue nggak bergaul di satu titik aja gitu, ke semuanya gue datengin gitu. Berarti Kak, nih kalau misalnya ada satu kalimat yang mewakili kehidupan lo selama ini gitu. Go beyond. Kalau gue sih ikut kata Buzz Lightyear ya. Apa tuh? To infinity go beyond. Wih, to infinity and beyond. To infinity and beyond, ya. Keren sih Buzz Lightyear. Iya. Itulah yang gue inginkan itu. Kalau lu sendiri apa? Gue, itu menarik sih yang tadi lu bilang. Terbentur, Ya itu quote Tan Malaka kalau nggak salah ya. Ini kayaknya gue masuk banget nih sama tagline itu tuh. Gitu. Jadi Kak Fadel, lu kalau punya super power pengen apa nih yang lo lakuin? Gua bisa lari satu doang, bisa banyak nih? Satu sih. Satu. Gue bisa merasakan setahun aja gak ke rumah sakit gitu. Gue pengen hidup normal seperti orang normal yang gak pernah ke rumah sakit, pengen nyobain. Saat ini sih ada obatnya ya, yang udah ditemukan namanya gen terapi gitu. Jadi sekali suntik gue tuh bisa nggak transfusi 6 bulan sampai 7 bulan. Cuman obat itu sangat mahal dan belum masuk Indonesia. Ya gue pengen merasakan itu sih. Semoga hidup selayaknya kayak orang normal gitu. Pengen gue setahun aja nggak ke rumah sakit gitu. Kayak hidup aja gitu seperti orang pada umumnya gitu. Kalau lu ada super power mau apa? Super power ya, gue pengen terbang sih. Terbang. Ajak gue nggak ntar? Ngajak. Ayo nggak terbang nggak? Kita transfusi biar cepet nih. Nggak teleport aja gitu. Kita ke tiba-tiba di Swiss, tiba-tiba di mana gitu. Teleport tuh nggak ada prosesnya. Terbang tuh seru kayak seru. Oh iya sih. Seru sih. Gue ngeliat dari atas. Kayak Buzz Lightyear dong. Apa kayak Superman? Kayak Superwoman. Super team. Kocak. Ya udah deh gitu. Kalau gitu. Gue juga mau sih terbang begitu. Ya terbang lah, nanti kita bareng lah terbang. Terbang bareng. Gue ingin terbang.